Gadis ini tahu Polaris sedang hamil tetapi menendang perutnya. Polaris tidak tahan lagi. Polaris tidak peduli dengan rasa sakit tetapi menggunakan kekuatan super. Polaris dikurung di sel isolasi tapi dia tetap tidak mau menyerah. Polaris melepaskan kekuatan supernya sekali lagi. Meski pintunya dibuka, Polaris telah mencapai batasnya. Dia merangkak keluar dari sel hitam, bersandar di dinding, terengah-engah. Seorang sipir menemukan Polaris. Semua upaya telah sia-sia. Untuk mencegah Polaris melarikan diri lagi, penjara memindahkannya. Mereka bahkan membuat mobil untuk Polaris. Bagian dalam mobil semua plastik. Kekuatan super juga tidak berfungsi. Van penjara melaju dari jauh sesuai dengan rute yang ditentukan. Keluarga Morlock pernah ke sana sebelumnya. Andy meledakkan roda van penjara. Eklis, pacar Polaris, mengirim Noah si pria tak terlihat untuk menjelajah. Tapi Nuh sudah setengah jalan ketika tiba-tiba mengungkapkan wujud aslinya dan tertembak ke tanah. Semua The Morlocks juga kehilangan kekuatan super mereka. Di sisi lain, Thunderbird bersembunyi di kegelapan dan melihat keluar jendela. Seorang penjaga dengan mata berbinar menyapu kemana-mana. Dialah yang menghambat kekuatan super mereka. Dan penjaga ini dulunya adalah rekan mereka, Max. Mereka akan menggunakan senjata. Eklis memulai perang jahat. Thunderbird mulai mendekati Max. Max dipukuli sampai pingsan. Kekuatan super telah kembali. Polaris mendengar tembakan. Dia menipu penjaga untuk membuka kalungnya. Dia berkoordinasi dengan antek-anteknya untuk melumpuhkan penjaga. Tetapi tidak ada perangkat besi sama sekali. Kekuatan super Polaris juga tidak berguna. Kata teman-temannya. Kakiku. Kakiku. Polaris mencabut paku besi. Dia menerobos ban lengan dua orang. Penjaga itu segera memanggil bantuan. Polaris melambaikan tangannya dan pintu van penjara terlempar keluar. Polisi melepaskan tembakan terus-menerus ke arah Polaris. Polaris mengambil peluru dan menembak lagi. Tidak ada perbudakan. Dia adalah raja. Pada saat ini, kaki tangannya pergi untuk menjemput mereka semua dan pergi. Namun, kepala penjaga telah memblokir jalan di depan. Polaris harus turun dari mobil untuk menghadapi musuh. Dia membenci peluru yang masuk. Kemudian pistol Sheriff langsung menuju ke tangannya. Tapi Sheriff sudah terbiasa. Dia dibawa ke sebuah bangunan yang ditinggalkan. Polaris mengangkat tangannya. Tulangan baja mentah retak. Itu mencengkeram leher Sheriff. Anda suka memakai kalung untuk orang lain. Maka Anda harus mencobanya juga. Pada saat yang sama, polisi mengepung gedung tersebut. Polaris merentangkan tangannya. Tulangan yang tak terhitung jumlahnya terbang tinggi. Kemudian luncurkan secara bersamaan. Eklis dengan cepat menghilangkan Blink. Beberapa bulan kemudian, Polaris berubah menjadi seorang ibu. Namun, anak itu memiliki temperamen yang lebih panas. Hanya sedikit gerakan dan truk seberat 10 ton itu akan ditarik kembali. Hari ketika Polaris melahirkan sangat cepat. Tapi mungkin Anda belum pernah melihat kelahiran seperti ini. Dia adalah Polaris, putri Magneto yang bisa mengendalikan magnet. Polaris merasakan sakit perut yang parah. Maaf, dia menendangku. Rekan-rekan juga ketakutan. Ternyata itu hanya kehamilan. Tapi lampu di rumah berkedip tanpa henti. Polaris akan melahirkan. Andy membawanya ke ruang bersalin. Dan teriakan Polaris. Benda-benda yang terbuat dari besi bergegas ke arahnya. Seluruh proses melahirkan harus dikatakan cukup sulit. Tidak peduli seberapa keras Polaris mencoba, bayinya tidak mau keluar. Dengan setiap teriakan, benda logam di luar sepertinya terpanggil. Anak di perutnya pasti tidak biasa sama sekali. Tapi kemudian Polaris perlahan kehilangan kesadaran. Teman-teman sedang tidak enak badan. Jika mereka terus seperti ini, mereka semua akan berbahaya. Andy mengundang Frost Sister untuk datang. Mata mereka bersinar. Lihatlah Polaris dan keluarkan sihir.
Polaris melihat The Morlocks mengantarkan era baru perdamaian dan kemakmuran. Dan Anda dan bayi Anda akhirnya bisa sehat. Dia sekali lagi berkobar dengan keinginan untuk hidup. Dengan dorongan. Kali ini, Polaris mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan tiang listrik pun roboh. Seluruh kota dilanda kepanikan. Semua orang memeriksa apa yang terjadi. Tapi dia baru melahirkan. Begitu saja, Polaris akhirnya melahirkan seorang putri. Melihat bayi itu, Polaris menamakannya Fajar. Tapi Polaris tidak tahu bagaimana menghibur bayi di pangkuannya. Esme melihat adegan ini. Matanya bersinar sekali lagi dan bayinya berhenti menangis. Tapi Esme tidak sengaja menyenandungkan sebuah lagu. Polaris merasa ada yang tidak beres. Karena lagu ini dia hanya biasa bernyanyi saat menidurkan bayinya. Esme pernah menyusup ke otak bayi. Memikirkan hal ini, Polaris menjadi marah. Untungnya, Reva tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Polaris bersiap untuk melakukan misi penyelamatan. Kali ini untuk menyelamatkan Paula. Meskipun dia memiliki kekuatan super terkuat, dia juga yang paling menyedihkan.